pick yang akan menentukan juga nih. High loss-nya akan bergerak kemana? Apakah kita akan melihat Nile dengan high loss? Atau Nile dengan hero EXP yang lain? Siapa tapi? Siapa? Siapa dia? Karena Fobia sudah nggak ada dan Tranquility and Badang. Boleh. Badang. Tapi sepanjang MPL ID Season 15 berjalan, dari total 9 kali pick, Joy lebih diprioritaskan ke arah blue side dengan 8 kali pick dan win rate yang cukup besar di 75%. Boleh-boleh loh. Ya, susah Makanya buat. ini seprayo ini. Ya, sangat-sangat trial sekali ya buat Joy. Oke, last pick dari mid lane untuk Aboy. Yap, antara Valentina mungkin atau Vexana sekalian. Super safe hero Vexana. Dan Aurora ternyata oke. ya. Follow up ya. Lebih ke follow up untuk area of effect tentunya. Kombinasi yang diharapkan juga karena kita ngelihat combo Cici dan Gatot Kaca ini sangat menyebalkan. Ya. Curtain Skull, Avatar of Guardian, Ditiup dengan Aurora nanti masih ada juga ya. bener. Frosty Breeze. Ini itu masalahnya kalau udah kena ikat kayak gitu kan ini kita ada panic move-nya Om ya. Iya, ada kayak Satu ke kanan, satu ke kiri ada Avatar of Guardian. Makin panik itu mau kemana nanti larinya. Oke. Kita akan lihat debut juga dari Yap. Nile dengan badangnya akan seperti apa. Baiklah kalau begitu berarti dari masing-masing tim sudah mengamankan hero-nya. Teruntuk Onyx. Dengan perubahan posisi dari Nile, akankah ini membawa hasil baik atau tidak? Hasil baik atau tidak? Oke deh kalau begitu. Pertama untuk di hari ini, MPL Arena, mana suaranya? Oke. Oke. Puasa tetap semangat. Iya. Apalagi ada yang bikin terkejut juga ya, ini dia. Nile dengan badang di EXP. Head to head bersama dengan adanya Cici. Kalau secara hero-nya nih Om, kira-kira lebih diunggulkan siapa? Balik lagi tergantung build pasti ya. Ya. Kalau fist break-nya kena, Badang menang. Tapi kalau miss sekali saja dan tidak ada extra shield, Badang kalah. Karena kena Yoyo Blitz itu sakit banget tuh, lihat tuh. Udah dicil-cil aja, dia bakal maju lagi nanti dan pasti freeze lane nanti. Mekanik berarti ya? Betul, Perkara stacknya ini Om. betul. Stacknya yang nggak langsung putus ya. Betul. Lama buat putusnya dan kita melihat sedikit emblem dari Badang sendiri, emblem support akan memainkan cooldown reduction berarti yang dicari juga dengan efek regen shield plus masih ada inspire juga untuk mempercepat lagi ya ini untuk cooldownnya 5% sangat-sangat lumayan sekali membantu. Lumayan banget pasti. Tapi sejauh ini kalau kita lihat ada sedikit pressure ya yang diberikan sama Gop terhadap Nile juga. Apakah ini satu bentuk ospek di EXP? Bisa jadi karena penghuni lama XP kan seharusnya Gobs ya. Meskipun secara jam terbang masih dipegang dengan mahal juga. Dan masih aman aja nih, belum terjadi adanya first blood juga, belum terlalu ada yang agresif. Sembari menunggu nantinya muncul turtle yang pertama, tapi poke damage ini loh yang cukup mengerikan dari sosok Aboy loh. Iya. Dan ini rata-rata bisa ngepok ya semuanya ya. Yoyo ngepok, terus juga kena evil caller yang bakal juga ngepok. Gatot Kaca ngepok. Semua aja sekalian. Nah ini sementara di bagian bawah juga dari Cadera sudah mulai cukup agresif. Tapi dari talent prediction 2/4 ini kayaknya. Iya, Papulung dan Chevin ya ke arah Gifem. Ini prediksi. Prediksi aja. Prediksi aja ya. Dan kita nggak tahu juga ternyata banyak perubahan-perubahan yang terjadi nih di hari ini tentunya. Papulung Atiwanik masih ya. Masih ada. Masih ya. Baru mulai season loh ini Mas. Dan ini Masih dia ada. pembuktian dari bagaimana setup yang akan dilakukan juga karena Turtle sekarang sudah muncul. Yap ini dia. Akan seperti apa setup yang mereka lakukan di area Turtle karena untuk sekarang reward manipulasi langsung dikeluarkan dan benar saja. Makin berhasil untuk mengamankan karena Turtle yang pertama dan juga Keyboy menjadi korban yang pertama juga. Oke, sebuah kerugian kali ini dialami oleh Onyx. Kibo yang bahkan udah setup, membuka karir revitalize juga. Ternyata masih belum cukup untuk bisa mengontrol ke arah dari objektifnya Om. Ya bukan hanya dari setupnya juga kalau kita melihat ada tekanan yang dilakukan oleh Geek Farm ini ada di gold lane. Di mana Cadera berhasil untuk melakukan push yang cukup dalam ke bagian dalam. Sehingga membuat cewek sepertinya nggak terlalu nyaman untuk melakukan farmingan di bawah. Flicker pun udah dikeluarkan barusan oleh cewek. Padahal secara range Bruno ini ada sedikit keunggulan ya. Betul. Untuk bisa ngasih poke, tapi itu dia piercing damage-nya juga. Ya, belum lagi knockback-nya ke belakang. Oke, dan keuntungan yang dipegang sama Geek Fam di awal tadi dengan turtle yang didapatkan masih tidak membuat mereka juga terlalu agresif. Justru kayaknya dari kedua tim ini cukup berhati-hati. Yep. Itu dia. Satu panah dari jauh yang cukup menyakitkan yang emang di hold itu makin di hold makin sakit Om ya. Sangat lebih panjang sih range Iya emang sesuatu kayak yang kayak ditahan kayak gitu ya emang nyeri aja gitu. Nyeri bener. Oke, dan
belum ada lagi gangguan yang terjadi ya. Godlane-nya memang dibiarkan dulu, tapi perlahan-lahan akan mencoba untuk menguasai area river. Tapi masalahnya, Keyboy hero yang tipikal jalan kaki. Ini kena terus-terusan pop juga susah. Yep. Baloy? Dan Baloy sendirian, Avatar of Guardian-nya tidak mengenai ke arah siapapun tapi masih ingin memaksakan juga berada di dalam area yang cukup berbahaya. Oh. Bahkan barusan coba lihat Bridget Glaser tadi udah langsung dikeluarkan pula tapi malah membuat Baloy Skilla yang menjadi korban di dalam sebuah sergapan yang ingin mereka lakukan. Ini walaupun emang Baloy-nya tumbang, panjang banget waktu dan juga share skill yang diberikan untuk bisa menumbangkan Baloyski. Yap, dan juga ada informasi yang baru diterima tadi ya. Retribution dipakai, sementara Turtle akan spawn sebentar lagi. Jadi ada 15 second di mana ruang gerak untuk Geek. Kalau mereka cepat untuk mendapatkan Turtle, mereka bisa mendapatkan Turtle ini secara cuma-cuma. Yep. Karena tadi pergerakan dari Gops yang cukup baik juga untuk menekan langsung ke arah Kairi loh. Oke, masih aman lagi. Sambil menunggu juga dan membeli waktu lagi untuk Onyx. Yep. Mendelay agar tidak terburu-buru. Oke, dan Gops dan juga pergerakan dari Maykit sedikit lagi tapi Maykit diusir jauh banget menuju ke arah yang jauh lebih aman tapi ternyata 3 player tepat berada di belakang dari Maykit dan Nonic untuk kali ini menguasai men-take over dari area Turtle itu sendiri. Turtle-nya berhasil diamankan, Baloyski sendiri di bagian depan Bridget Glass yang perlu langsung terlihat. Bahkan sekarang Aboy langsung pergi menjauh karena sudah tidak aman lagi tapi untuk Gops masih ingin lebih. Nael membuktikan dia layak bisa menjadi Wait, exit. Nael, oke, baru saja disebutkan tapi Nael belum ingin mau dikumat dan ataupun dihilangkan oleh pemain-pemain dari Geek Fam itu sendiri. Panjang banget tim fight-nya. Dan walaupun memang setup tadi dimulai terlebih dahulu oleh Geek Fam, tapi itu dia delay waktu yang dilakukan oleh Onyx cukup berhasil dan membuat akhirnya turtle kedua bisa didapatkan oleh Onyx. Oke, damage yang begitu menyakitkan juga dilihat dari cewek loh, 2 bola tadi. Sakit Yang banget bisa ya. dimanfaatkan Om. Full stack dari volley shot juga. Dan balik mungkin karena Nile sering dikejar dengan Gatot. Ya dan tertangkap Basaka, sudah ada The Pride of Ice menghilang. Oke. Dan bahkan Kairi-nya juga bermain cukup jauh invade terhadap orange buff. Ini dia space dan juga mobilitas yang diunggulkan yang bisa dimanfaatkan dengan adanya priority terhadap Joy Om. Iya. Dan lihat Nile-nya ya. Dia seakan-akan ini udah sering nih Nile dikejar-kejar dengan EXP-nya lawan. Gantian tadi. Nile yang kejar-kejar EXP-nya Gifam, si Hitbay Kids. Nael ya udah ada di area tengah dan harusnya ini akan menjadi informasi lagi ya. Sebuah pergerakan dari Nael. Sementara kalau kita lihat Gops-nya ada di bagian atas dan juga masih dijaga oleh Kairi dari landing tersebut. Aku penasaran sih, jangan apa yang diberikan untuk Nael bermain EXP. Karena pastinya harus main sabar, harus rela untuk bisa berkorban juga. Yep. Dan terlihat sejauh ini masih fine-fine aja. Iya, atau mungkin fokus ya untuk udah tutup pergerakan Make Kids. Satu hero kalau memang retribution nggak jalan semuanya nanti. Oke, itu terlihat dari turtle kedua tadi ya. Turtle kedua, langsung benar. ngelok ke arah Make Kids-nya. Dan kita harus melihat untuk objektif berikutnya apakah tugasnya masih tetap sama Atau hanya kebetulan. Nah itu. Harusnya ya, karena dengan adanya turtle yang ketiga sesaat lagi pun akan segera muncul. Dan ngelihat dari keunggulan yang bisa dipegang sama Onyx sekarang dari segi gold lead-nya juga, harusnya potensi mereka untuk bisa set up duluan lebih tinggi. Ya, cewek juga sudah mulai jadi ya. Lihat damage-nya dia. Volley shot sakit dan besar damage-nya juga. Dan Nile. Oke, dari turtle-nya belum ada yang mendekat dari pemain-pemain Geek itu sendiri. Sementara sekarang turtle-nya harusnya akan menjadi milik dari Onyx dan mereka tidak mau melakukan hal apapun lagi. Ya, dan upaya dari Geek Fam adalah memang merelakan saja dari turtle-nya dan menukar objektif terhadap satu buah outer top turret. Yap, sementara sekarang Keyboy sendirian akan kamu dihabiskan. Sementara sekarang Cadera ada di bagian atas. Cadera tertangkap basah. Walaupun Spear of Destruction dikeluarkan tapi tidak membantu sama sekali. Oke, karena memang Spear of Destruction ini di depan mukanya Sans langsung ya. Sedang membuka juga Red Manipulation dan bahkan gak berhenti Nael. Oke, ya Avatar of Guardian sedia Nael membuktikan this is Nael. Sebuah reflect flicker yang tepat. Dengan adanya ancang-ancang Avatar of Guardian yang dihindari dengan cukup baik, dirinya pun gagal untuk bisa dikomit. Sehingga kali ini dari Onyx mereka perlahan cukup untuk menguasai temponya Om. Ya, dan benar dia screening langsung ya. Nempel terus ke Make Kids-nya, kemanapun Make Kids berada juga. Sudah tidak kita sudah tidak melihat Nile melakukan farmingnya. Lebih sering untuk join team fight, untuk melakukan setup. Entah itu bersama dengan Keyboy atau mungkin bersama dengan Sans. Dan juga memberikan landingnya untuk Kairi dan Kairi Om ya. Jadi lane jauh udah dipegang dan Kairi-nya biar dia panjangin aja buat lane-nya. Dan kali ini juga kalau kita melihat ya bagaimana efek cooldown lagi dibeli tadi ada Magic Shoes yang dipegang dengan Nile. Jadi mau gak mau sekarang untuk Geek-nya mereka harus bisa mencari satu pemain pick off player dari Onyx yang belum tampak bisa dilakukan dengan mereka. Iya, apalagi kalau bicara tentang lane jauh juga Geek Fam punya kekuatan tersendiri dengan membawa Moskov ya. Dan secara Symphony of Skill
Mereka punya banyak banget komboan ya. Waduh, Flicker. oke, Avatar Guardian dan juga Curtain Call tadi pun udah terlihat. Bahkan Bridget Glacier semua kombinasi langsung mereka keluarkan tapi terjatuh sekali. Coba lihat Kopsia. Bahkan Abe menjadi korban. Kopsia pun langsung menghilang. Mereka kekurangan pemain di mana sekarang ceweknya double kill pun berhasil. Diamankan oleh cewek 3 player menghilang dari Geek. Oh, upaya dari Geek Fam. Mereka mencoba untuk bisa memberikan inisiasi. Combo yang diharapkan sebenarnya jalan. Tapi ternyata nggak ada target yang banyak. Yep. Dan juga targeting sebenarnya tadi. Oke, Cadera, Spiram Destruction mencoba untuk bisa mendorong. Walaupun ada Spiram Misery, tapi setidaknya sekarang Kairi masih ingin lobby. Selesai Cadera. Kairi, yang memang kita tahu secara mekanik ya. Tidak perlu diragukan lagi juga 1v1 situation. Mencoba untuk menggocek, tapi Cadera apalah daya. Perbandingan 4 level ini terlalu jauh. Iya. Yep. Dan juga kemenangan itemnya tadi jelas ya. Itu dia. 4 level difference, item juga pasti ada. Dan Lord akan jatuh secara cuma-cuma untuk Onyx. Nice setup tadi, dan cewek punya Melvic Gun. Ini range lebih jauh lagi sekarang buat Bruno. Yap. Dan combo yang diharapkan berjalan tadi sebenarnya kelihatan. Tapi gak ada target yang maksimal juga. Karena tadi kita lihat Kairi dan ceweknya juga cukup free ya untuk bisa delivering damage. Dan Geek Fam, mereka seperti lost connection Om. Lagi dan lagi, Om. Masih ya? Masih. Mungkin terbawa dari yang kemarin, tapi kita belum melihat adanya koneksi yang bagus dari Geek itu sendiri. Karena terkadang Aboy juga ketika dia berusaha untuk membantu, ternyata dia yang ditargetin. Iya. Di bypass yang lain langsung fokusnya ke Aboy. Karena dari Aurora sendiri kita tahu ya, movement yang dimiliki oleh Aurora juga pelan. Iya, pelan banget. Anggun kan. Anggun banget, injek-injek itu roknya. Ya apalagi kalau misalkan gak ada Pride of Ice makin enak lagi. Dan ini dia dari segi itemnya juga. Iya. Sebenarnya yang menarik ini itemnya si Ibo ya, karena dia cuma beli item-item pecahan saja. Red Knot, Silence Robe, dan juga ada Elegant Gem di sana. Jadi benar-benar pecahan, tidak perlu dijadikan semuanya karena sangat pede sekali, apalagi dengan Glorious Pathway yang bisa mengembalikan XP dia yang hilang. Yap, ini dah. Dari perbedaan item ya, sebenarnya kalau dari Moskov sendiri juga pasti sangat ingin memiliki item gitu loh. Sangat. Cuman kan dari mana uangnya? Mana? Dari mana uangnya gitu. Iya, baru jadi 2 item juga ya untuk Trinity Attack Speed yang masih belum selesai. Walaupun memang Lord masih bisa di defense juga di area bottom lane. Dan bahkan Kairi di sini farmingnya well banget dengan membuat karena Wishing Lantern yang sudah selesai Om. Oke. Wishing Lantern cukup penting ya buat Joy, karena sekarang untuk damage-nya Kairi jelas akan sangat masif sekali. 3 item ini sudah lebih daripada cukup. Berarti Buat ada Joy 2. bisa melakukan solo kill. 2 Wishing Lantern berarti ya, karena Sang tadi udah memiliki duluan gitu loh. Benar, ada 2. Ada efek butterfly ya. Yang nanti akan membuat dari GFM juga cukup kesulitan. Apalagi dalam keadaan tertekan seperti ini. Perbedaan 7.500. Dan ini dia, the best thing yang bisa dilakukan. Oke. Split push. Sementara sekarang Cadera di tempat yang berbeda, Avatar Guardian akankah satu kombinasi yang mereka lakukan untuk kali ini berhasil karena sekarang Spirit of Destruction sudah mengancam. Bahkan Cadera. di tempat yang berbeda, Cadera tidak kuat untuk bisa menahan damage yang dihasilkan oleh Sans. Langsung menghilang sendirian dari atas. 1 tukar 2. Walaupun memang cewek yang ditarget shutdown yang didapatkan. Namun Cadera pun hilang untuk ketiga kalinya Om. Yap, dan tumbangnya Goldlaner ditukarkan juga dengan EXP dan Goldlane. Jadi masih unggul jauh untuk Onyx-nya tadi, dan Sans bahkan sempat untuk menjadikan Ice Queen One-nya juga. Jadi ada lagi efek-efek slow yang bakal dirasakan oleh Geek Fam, dan untuk bisa mendekat ke Lord ini agak sulit ya. Karena tadi sebenarnya untuk jawabannya Geek sekarang, ya mau gak mau ya, split push. Split push, oke. Mau nggak mau? Itu yang memang udah dilakukan juga sama Cadera ya. Tapi kayak untuk 1v1 Cadera cukup sulit. Sangat sulit sekali. Sangat sulit dan ya kita ngeliat dari Geek Fam mereka harus mengulur waktu lagi, menunggu lagi. Dan kalau memang mau team fight kayak front to back tadi Om, kalau ngeliat tadi Sansa juga udah punya satu buah Ice Queen One ditambah Glorious Pathway. Bakal sulit. Slow Ya, motion. karena Glorious Pathway ini bakal dibuka kalau ngelihat ada Aboy. Ya. Langsung dibuka pasti. Tapi Kan itu harus- mancing buat battle spell-nya keluar. Yang harus diwaspadain oleh Onyx adalah kombinasi yang kayak gitu tadi itu berbahaya loh. Apabila kalau sudah ada item. Tuh. Ini sekarang mungkin keadaannya karena memang item mereka masih under aja gitu. Tapi kalau emang itu nanti akan ada item, buset. Gak ada orang yang mau Nggak maju ada aja langsung dibentangin itu ya. Nggak ada lagi. Dikasih portal, gak boleh lewat. Lapor dulu. Tapi seenggaknya upaya dari Geek Fam ini lumayan berjalan Om. Split push minimal bisa mengantongi turret demi turret. Iya, tipis-tipis lah ya. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Karena lagi ketinggalan soalnya. Dan untuk main front to back agak berat juga buat Geek Fam. Tadi kan mereka sudah coba tadi. Si Cadera datang tapi memang ya belum ada damage juga. Jadi mau gak mau mereka harus bisa tarik ulur juga. Tapi Baloy lawan Kairi. Waduh, sendirian. Avatar of Guardian sudah dikeluarkan untuk kali ini. Wah. Berarti mau tidak mau tidak akan ada satu kombinasi yang cukup berbahaya bisa dilakukan oleh pemain Kipa. Bahkan untuk sekarang coba lihat. Baloy Skija dekat polosnya lewat belakang dan berhasil tertangkap basah oleh pemain dari Onyx. Dan juga Gopsi ingin menyelamatkan diri tapi tidak bisa karena bola ini
dihasilkan oleh Choi begitu menyakitkan. Bahkan tadi coba lihat pergerakan dilakukan oleh Nail begitu menyakitkan membuat rekan-rekannya bisa menambahkan poin kill kembali. Oh, Geek Fam menyisakan 2 pemain saja. Mereka akan mencoba defense terlebih dahulu tapi tidak dengan base turret yang sekarang bakal ditabrak. Oke, dan Cadera terlihat ada flicker yang memang sudah dikeluarkan tapi setidaknya ada wave ini yang akan masuk lewat tengah. Sementara ceweknya masih berdiri di tempat yang berbeda dan 1-0 untuk Onyx. Oke, perpindahan role yang kita lihat di game pertama terbilang cukup berhasil. Adaptasi cepat yang dilakukan oleh Nile bisa membuat dari Geek Fam cukup kewalahan dan bahkan one-sided game kah, Om? One-sided tadi. Dan 4 penyerang di satu tim.